Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Labcom-Laos bersama saya Irwan. Kali ini saya akan menerangkan tentang logika if dan semua pembahasannya sudah kita rangkum di tutorial 4. Seperti yang sudah saya terangkan di tutorial pertama pada Excel lanjutan, di mana formula if ini merupakan fungsi yang memungkinkan untuk membuat sebuah perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. If sendiri terbagi menjadi dua bagian ya, ada if tunggal dan if majmuk. Nah, pertama kita belajar di if tunggal, di mana if tunggal ini hanya terdapat satu if dengan satu logika tes. Rumus if tunggal ini memiliki dua kondisi, yaitu kondisi pertama sebagai value if true dan kondisi yang kedua sebagai value if false. Nah, untuk penerapannya teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Nanti saya akan berikan contoh-contoh kasusnya untuk penggunaan if tunggal. Teman-teman bisa perhatikan yang di sini ya. Di sini saya mempunyai kriteria di mana kita akan mengisikan sebuah nilai keterangan pada sebuah rata-rata nilai. Ada keterangan lulus dan keterangan tidak lulus. Nah, pada keterangan di sini atau pada kriteria yang kita buat, ini kita bisa menggunakan if tunggal. Loh, kenapa kok bisa menggunakan if tunggal? Nah, karena hanya mempunyai dua kondisi. Yang akan kita kerjakan di sini adalah di kondisi pertama. Kondisi pertama ini sebagai value if true dan kondisi yang kedua sebagai value if false. Cara membacanya seperti ini. Jika nilai yang lebih dari 70 maka lulus. Selain itu, selain itu ini dimaksudkan adalah value if false. Jadi teman-teman bisa menggunakan if tunggal ini jika teman-teman menemukan logika dengan dua kondisi. Kondisi pertama sebagai value if true dan kondisi yang kedua sebagai value if false. Nah, sekarang kita ke contoh kasus ya. Contoh kasus yang saya buat di sini ada nilai, di mana pada nilai ini kita akan mengisikan di keterangan lulus dan tidak lulusnya. Nah, dari mana kita bisa tahu dia lulus? Di sini saya sudah buatkan kriterianya. Jadi dengan kriteria ini kita bisa menggunakan if tunggal. Artinya kita bisa menggunakan satu if. Cara penulisannya seperti ini. Di mana nilai rata-rata sebagai logika tes yaitu 70. Jadi kita masukkan 70. Nah, jika kriteria lebih dari 70 ini terpenuhi, maka value if true-nya akan terisi lulus. Dan selain itu menjadi tidak lulus. Artinya value if false kita isi dengan tidak lulus. Kalau kita masukkan di rumusnya, kita bisa membuat parameternya seperti ini. Jadi cara membacanya seperti ini juga ya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga lebih mudah membacanya, kita bacanya seperti ini. Jika rata-rata lebih dari 70, maka value if true-nya kita isi yaitu lulus, maka lulus. Selain itu, jadi kita isi yang paling terakhir adalah value if false-nya. Selain itu tidak lulus. Artinya dari rumus yang kita buat ini, jika kriterianya terpenuhi maka akan terisi lulus. Namun kalau kriterianya tidak terpenuhi maka dia akan terisi tidak lulus. Enter. Nah, kalau misal teman-teman kita ubah di sini nilainya menjadi 80 misal di sini, dia akan berubah menjadi lulus. Jadi secara otomatis dia berubah menjadi lulus. Saya juga punya contoh kasus yang kedua. Di sini kita akan mengisikan perbandingan angka.
Dimana jika angka 1 dan angka 2 ini sama, maka keterangan di sini akan terisi dengan benar. Ya. Contoh di sini saya mengisikan di sini 1 dan di sini 2, maka dia akan terisi salah. Namun kalau misal sama-sama 1, maka dia akan terisi benar. Cara membuatnya bagaimana? Nah, kita membuat logika tesnya seperti ini. Logika tesnya saya masukkan di A. Jika A sama dengan B4, jadi jika A4 sama dengan B4, maka benar. Selain itu, salah. Artinya, selain dari A sama dengan B4, ini akan bernilai salah. Jadi sebagai value if false. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Untuk if majemuk akan saya terangkan di tutorial selanjutnya. Teman-teman terus stay tune di channel kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti, jika teman-teman ingin mengikuti kursus online kami, teman-teman bisa chat admin kami di bawah.